Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat karunia, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah keberadaan kita di kota Madinah, duduknya kita bersama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barusan kita dengar ikhwatul Islam, ketika imam di dalam salat maghrib ini dia membaca ayat yang membuat dia menangis. Itu ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Takatsur, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tahukah kita kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa sebabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak tidur setelah Isya. Dan memang kebiasaan Nabi SAW adalah tidur setelah Isya. Nabi tidak suka tidur setelah maghrib dan tidak suka berbicara setelah Isya. Itu merupakan di antara sifat Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi SAW keluar dari rumahnya setelah Isya. Kemudian dikala Nabi SAW keluar, maka Nabi SAW melihat Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Sehingga Nabi pun bertanya, "Ma akhrajak?" Apa yang membuat kamu keluar, ya Abu Bakar Siddiq? Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, al-ju', aku lapar. Karena biasanya kalau lapar orang tidak bisa tidur. Kemudian apa kata Nabi? Tidaklah aku keluar, tidaklah yang membuat aku keluar kecuali yang membuat kamu keluar. Artinya mereka sama-sama lapar. Kemudian dikala mereka berdua berjalan, berjumpa lagi dengan Umar. Maka Nabi bertanya, "Ma akhrajak?" Wahai Umar, apa yang membuat kamu keluar di malam hari ini? Maka Umar mengatakan, "Lapar ya Rasulullah." Maka Nabi kembali mengatakan, "Tidaklah yang membuat kami keluar kecuali apa yang membuat kamu keluar." Artinya tiga orang yang mulia ini sama-sama berada di dalam kelaparan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengajak Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah salah seorang Ansar. Kemudian mengetuk pintu rumahnya. Ketika orang Ansar ini membuka rumahnya, maka dia mengatakan, "Alangkah bahagianya diriku pada malam hari ini, karena yang menjadi tamuku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tamuku adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma." Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersama kedua orang sahabatnya disajikan makanan. Kemudian setelah Nabi makan malam, apa kata Nabi kepada dua orang sahabatnya? "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nikmat malam ini, kalian keluar dalam keadaan lapar, kalian pulang dalam keadaan kenyang, maka pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya nikmat kita berada di kota Madinah? Bagaimana kiranya Allah berikan kelebihan yang luar biasa kepada kita bersama? Bagaimana nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita? Maka ingat ikhwatul Islam, nikmat itu semakin banyak, maka semakin banyak pula pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu kalau seandainya membuat kita dekat dengan Allah, maka itu adalah keberkahan di atas keberkahan. Tapi apabila nikmat kita jadikan jauh dari Allah, maka itu adalah kerugian di atas kerugian di akhirat sana. Maka ingat akan ayat ini ikhwatul Islam, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tidak ada nikmat yang ada pada diri kita kecuali suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Setiap kali Allah berbicara tentang syukur, maka setiap kali itu pula Allah mengkaitkan
kaitkan dengan ibadah. Wa'buduhu washkurulah. Bahkan setiap doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara bersyukur dengan ibadah. Artinya kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka rajinlah beribadah juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, contoh, figur bagi kita bersama. Sehingga di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah mengetahui, mempelajari, mendalami tentang sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi, bagaimana dakwah Nabi, bagaimana risalah Nabi, bagaimana semangatnya Nabi berkorban untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan kewajiban kita bersama, dan itu adalah tanda cinta seorang muslim kepada nabinya. Sehingga salah seorang cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali atau Husain bin Ali bin Husain bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in, atau yang lebih kita kenal dengan Zainal Abidin, dia menyebutkan, dulu kami mengajarkan anak-anak kami tentang peristiwa kejadian peperangan yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Artinya merupakan sebuah kewajiban, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak tahu tentang Nabi, sejarah Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, cinta apa yang akan kita berikan kepada Nabi SAW? Karena cinta itu berlandaskan pengetahuan. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin tahu bagaimana tingkatan dan kadar cinta seorang hamba kepada nabinya, lihat ukuran pengetahuan dia tentang Nabi itu sendiri. Ukuran cinta ada sesuai dengan pengetahuan. Makanya kenapa kita harus belajar tentang Nabi, sejarah Nabi, agama Nabi? Jawabannya satu, karena kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat indah hasilnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis yang mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan, ma faridna, tidaklah pernah kami merasakan kebahagiaan di dalam Islam kecuali setelah Nabi menyebutkan hadis ini. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka Anas mengatakan setelah Nabi menyebutkan hadis ini, saksikanlah, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku tidak melakukan amalan sebagaimana yang mereka lakukan. Dan kita pun sebagai umat Nabi bersaksi semuanya bahwa kita mencintai Nabi, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, kita mencintai Umar, dan kita mencintai semua yang dicintai oleh Nabi SAW, walaupun ibadah kita tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Harapannya agar kita nanti bisa selalu bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih bercerita tentang taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga yang disebutkan oleh Nabi, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah taman surga yang pertama. Yang kedua, taman surga yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u, wahai umatku, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir dulu, jangan kalian lewat begitu saja. Nah, kedua-duanya disebut dengan taman-taman surga. Taman surga yang pertama adalah taman surga secara khusus, yaitu taman surga yang khusus ada di kota Madinah, di bagian dalam Masjid Nabawi, dan ukurannya tidak terlalu besar. Sebagian ulama menyebutkan taman surga itu, raudhah itu, panjangnya hanya 15 saja, atau panjangnya hanya 25 saja. 25 kali 15
Atau secara spesifik di ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan bahwa panjangnya 51, sekian hasta, artinya 25 meter atau 26. Kemudian lebarnya 15. Ukuran ini ikhwatul Islam, ukuran yang tidak muat bagi kita semuanya. Makanya jika kita berada di Raudhah, kenapa kita harus hanya waktu kita sebentar saja? Karena ukurannya sedikit. Makanya nanti jika kita berada di Raudhah, diukur kira-kira apakah ini termasuk ke dalam kategori 25 panjangnya, lebarnya apakah termasuk bagian 15. Kalau seandainya itu bagiannya, maka kita berada di dalam Raudhah, taman di antara taman-taman surga. Tapi kalau kita lewat rasa-rasanya lebih daripada 25, maka itu bukan lagi disebut dengan taman-taman surga. Itu ada taman surga yang pertama yang kita berebutan untuk bisa beribadah di dalamnya. Tapi ada taman surga yang kaum muslimin mereka lalai darinya, padahal pahalanya sama, ganjarannya juga sama. Kemarin kita menyebutkan kenapa taman-taman surga disebut dengan taman surga. Raudhah itu kenapa disebut dengan Raudhah? Siapa yang masih ingat apa jawabannya? Silakan. Yang pertama, karena tempat khusus mendidik para sahabat. Yang kedua, malaikat menaunginya. Yang ketiga, dua saja. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya salah ya, Masya Allah. Semoga diberikan manfaat dan keberkahan ya. Tapi jawabannya salah ya. Baik, barakallahu fiik. Kemarin kita sudah jelaskan ikhwatul Islam, taman surga disebut dengan taman surga karena 4 hal. Yang pertama disebut dengan taman surga karena ibadah yang kita lakukan di dalamnya seolah-olah mengantarkan kita ke dalam surga. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan jika kita berada di dalamnya. Yang ketiga, karena itu betul-betul turun dari surga, dari taman surga. Yang keempat, karena nanti akan diangkat ke surga yang sesungguhnya. 4 inilah alasan kenapa disebut dengan taman surga. Nah, 2 hadis ini sama. Hadis yang pertama disebut dengan taman-taman surga, pahalanya sama, keutamaannya sama. Hadis yang kedua juga sama. Tapi ini dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalau taman surga yang pertama, kita akan berebutan, mengorbankan segala-galanya. Tapi kalau taman surga yang kedua, maka jarang di antara kita yang mau berkorban. Sehingga Nabi mengatakan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampir dulu. Para sahabat itu heran. Biasanya kalau berbicara tentang taman surga, kita tidak perlu mampir. Kita yang akan berebutan untuk bisa masuk beribadah di dalamnya. Tidak perlu dipanggil. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir dulu. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Karena yang mereka tahu taman surga itu hanya satu sahaja, yaitu taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi. Sehingga mereka bertanya, apa itu taman surga? Seolah-olah ini lain dari yang lain. Maka Nabi menyebutkan majalisuz zikir, atau di dalam riwayat yang lain hilaqaz zikir, yaitu majlis. Majlis itu biasanya majlis yang dilakukan di dalam masjid. Makanya kalau kita ingin berzikir, dan zikir itu ikhwatul Islam, zikir itu kalau disebutkan dengan kalimat zikir, maka maknanya adalah zikir yang paling mulia apa? Zikir yang paling mulia apa? Tuh, ini di tiang ini, Al-Quran. Kalau disebut dengan zikir di ikhwatul Islam, itu yang paling mulia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu adalah zikir. Makanya nanti kalau disebut majalisul zikir, itu artinya majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu disebut dengan majalisul zikir, dan itu dilakukan di dalam masjid. Makanya kalau ada pengajian, apapun bentuk pengajian, di dalam masjid itu ada keberkahan di atas keberkahan, dan itu ada taman di antara taman-taman surga. Tapi kalau sudah di luar masjid, tidak lagi disebut dengan yang demikian. Ini khusus di dalam masjid. Artinya taman surga yang kedua ini jarang kaum muslimin mereka yang bisa melakukannya. Betapa banyak masjid yang kita lewati, ada pengajian kita lewati, ada ceramah yang akan memberikan siraman kalbu dan rohani kita lewati, padahal itu ada taman di antara taman surga. Taman surga yang ada di sini kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Taman surga yang kedua kita lalai darinya, padahal pahalanya sama. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun yang tidak merasakan keindahan taman surga yang ada di dunia, maka sulit bagi mereka merasakan keindahan taman surga yang sesungguhnya.
baik itu taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi ataupun taman surga yang kedua. Artinya siapa yang risau, gelisah dikala mereka berada di dalam masjid manapun, dikala mereka risih mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi, maka sulit bagi mereka mendapatkan kenikmatan di dalam surga yang sesungguhnya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya taman surga yang ada di dunia, maka mereka tidak akan merasakan nikmat taman surga yang ada di akhirat sana. Dan kedua-duanya sama-sama disebut dengan taman surga, pahalanya sama. Makna pahala sama itu ikhwatul Islam, sama-sama bisa mengantarkan ke dalam surga, sama-sama membuat hati kita tenang. Masjid, karena makanya kenapa disebut dengan masjid? Semua masjid yang ada di dunia, apabila dibacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi, maka masjid itu disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Dan Allah tidak disandarkan apapun kepada dirinya kecuali untuk menyebutkan kemuliaan. Makanya kenapa masjid disebut dengan rumah Allah? Kenapa tidak disebut dengan rumah fulan, rumah alan, tapi disebut dengan rumah Allah Azza wa Jalla? Karena itu menunjukkan kemuliaan rumah Allah yang ada di dunia. Dan keduanya sama-sama disebut dengan taman surga. Dan kita pun mengatakan di Masjid Nabawi ini Allah berikan kepada kita dua taman surga sekaligus. Kita duduk di sini dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi, itu taman surga namanya. Kemudian yang kedua, taman surga yang kedua, itu taman surga di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kepada kita yang ada di kota Madinah terlalu banyak ladang pahala, tinggal bagaimana kita meraih dan berlomba-lomba untuk mengambilnya. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan ada di telagaku. Sekarang kita akan bacakan satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita akan perincikan apa makna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku. Kemarin kita telah menyinggung sedikit ikhwatul Islam. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi tidak punya rumah. Tapi harus selalu kita ingatkan bahwa di Madinah ini ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dari jalur ibunya atau neneknya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ulang lagi ikhwatul Islam agar kita tahu apa hubungan Nabi dengan Madinah, sehingga kenapa Nabi dikala berada di kota Madinah, Nabi tinggal bersama akhwalnya. Akhwal itu biasanya di dalam bahasa kita dari jalur ibu. Kalau dari jalur ayah namanya ammun atau ammamun atau ammatun atau ammatun. Tapi kalau dari jalur ibu namanya akhwal, khal, khalah. Dan kita selalu mencontohkan, misalnya kita punya ayah, ayah kita ini punya saudara. Nah, saudara ayah kita ini apa namanya? Paman. Saudara ayah kita namanya adalah paman. Saudari ayah kita namanya adalah bibi. Baik, sekarang kita punya ibu. Ibu kita punya saudara. Saudara ibu kita namanya adalah apa namanya? Ini selalu sampai sekarang belum terpecahkan. Mama itu bahasa kampung, bahasa daerah masing-masing. Kalau daerah kami disebut dengan mama, atau sebagian orang Sumatera itu menyebut dengan mama. Tapi kalau bahasa secara umum apa? Saudara ibu, apa bahasa Indonesianya? Bude? Saudara, saudara ibu. Saudara, laki-laki berarti. Saudara ibu. Sepakat om nih? Sepertinya tidak sepakat. Berarti yang jurusan bahasa Indonesia cari ini bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya. Tapi bahasa Arabnya adalah khal, khalun, akhwal. Kalau saudari ibu, panggilannya apa saudari ibu? Tante. Tante untuk semuanya. Ini pertanyaan yang kedua yang juga belum terpecahkan. Cari sendiri ya. Apa bahasanya, yang artinya bahasa yang mencakup semuanya. Setiap daerah punya bahasa masing-masing, ya atau tidak? Tapi apa yang menyatukan bahasa ini, apa yang menyatukan? Kalau paman semua kita sama. Kalau bibi semua kita sama. Dan itu saudara ayah, saudari ayah. Tapi kalau saudara ibu, maka cari nanti.
Kemudian di kota Islam, kota Madinah ini, Nabi SAW dikala berada di Madinah, Nabi berada di, atau Nabi SAW bersama saudari daripada ibunya, atau saudara daripada ibunya, keluarga ibunya. Makanya disebut dengan akhwal. Sehingga di kota Madinah banyak dur. Dan dur yang paling mulia adalah dur Bani Najjar. Dur itu artinya bisa jadi rumah, bisa jadi keluarga, keluarga kecil, bukan kabilah tapi keluarga kecil. Dan keluarga kecil yang paling mulia di kota Madinah adalah durnya Bani Najjar. Kenapa mereka yang paling mulia? Karena mereka keluarga Nabi SAW. Dari mana pula mereka keluarga Nabi SAW? Kita selalu menceritakan ikhwatul Islam. Perhatikan baik-baik. Ini cerita yang kesekian kalinya untuk kita mengetahui apa hubungan Nabi dengan kota Madinah. Nabi SAW namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Hashim atau bin Abdul Manaf dulu. Tapi kemudian bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin semuanya sampai kepada bin Adnan. Nah ini sampai kepada Adnan ini para ulama mereka sepakat. Tapi dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim ada perbezaan di sana. Apakah sepakat atau tidak? Tapi bagaimanapun Nabi ada keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam itu banyak yang ragu-ragunya, karena itu merupakan sejarah yang diambil daripada Al-Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita Bani Israel yang tidak boleh kita membenarkan dan tidak boleh pula kita mendustakan. Karena biasanya Israiliyat itu ikhwatul Islam di dalam Taurat ada namanya Sifrut Takwin. Sifrut Takwin itu kalau bahasa kitanya surat kejadian. Dan itu biasanya kalau di dalam Taurat yang ada sekarang itu kalau bercerita tentang kejadian disebutkan secara detail namanya satu persatu. Nah biasanya Allah kalau menyebutkan cerita, nama Allah tidak pernah menyebutkan nama secara detail kecuali yang penting-penting saja. Karena kalau disebutkan namanya secara detail, tanggalnya, maka akan mubazir firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat tidak pernah disebutkan secara detail, secara umum saja, dan tidak disebutkan nama kecuali yang penting-penting saja. Sedangkan di dalam Taurat ini, di dalam Sifr Takwin, di dalam surat kejadian kalau bahasa kitanya, itu disebutkan secara detail. Makanya kalau kita mendengarkan ini, tidak boleh kita mendustakan. Bisa jadi itu firman Allah. Atau tidak boleh kita menjujurkan atau membenarkan. Bisa jadi mereka menambahnya. Maka disebut dengan Israiliyat. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib, dan kakeknya lagi adalah Hashim atau Abdul Manaf. Nah kakek Nabi ini yang bernama Abdul Muttalib itu lahirnya di sini, di Madinah. Dikala buyutnya Nabi SAW, Hashim yang kita kenal dengan Bani Hashim, dia pergi melakukan perdagangan, maka dia singgah di Madinah. Karena Madinah itu ada tempat orang singgah ketika mereka melakukan jalur perdagangan ke daerah Syam. Madinah ada tempat yang mereka jadikan persinggahan. Sehingga dikala dia singgah di Madinah, tiba-tiba dia dapat jodoh di Madinah. Dikala berjodoh dengan orang Madinah, maka istrinya hamil. Kemudian dia kembali melanjutkan perdagangannya. Dikala dilanjutkan perdagangan, dia meninggal di sana. Dan dia sudah meninggalkan anak tapi belum lahir. Kemudian dikala anak ini lahir, maka anak ini dinamakan dengan Syaibah. Anak ini dinamakan dengan Syaibah. Kemudian Syaibah ini orang tuanya sudah meninggal, pamannya semuanya tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Dan salah satu pamannya namanya adalah Muttalib. Salah satu paman Syaibah ini namanya adalah Muttalib. Muttalib, nama pamannya adalah Muttalib. Dan biasanya apabila ada anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang paling bertanggung jawab terhadap pembiayaannya siapa? Paman. Makanya Allah bercerita di awal surah An-Nisa, itu semuanya adalah untuk paman-paman. Apabila saudaranya meninggal, kemudian saudaranya meninggalkan anak-anak, berarti mereka anak yatim. Yang bertanggung jawab untuk masalah nafkah itu adalah pamannya. Itu secara hukum Islam. Nah, sehingga paman Nabi atau paman Muttalib ini, dia mencari putra saudaranya. Kemudian dia datang ke kota Madinah. Dikala dia datang ke kota Madinah, dicari, maka dijumpai pada akhirnya Syaibah ini. Kemudian dia minta izin kepada ibunya untuk membawa Syaibah ini ke kota Mekah. Karena ayah Syaibah ini, Hashim atau Abdul Manaf, adalah orang yang terpandang, seorang pemimpin, maka anaknya pun akan menjadi pemimpin.
Maka pada akhirnya setelah minta izin, Syaibah ini kembali ke kota Mekah bersama pamannya Muttalib. Ketika sampai di Mekah, ikhwatul Islam, maka orang tidak tahu yang dibawa oleh Muttalib ini siapa. Mereka menganggap yang dibawa oleh Muttalib ini adalah seorang budak yang baru dia beli. Maka mereka memanggil dengan Abdul Al-Muttalib, artinya budak daripada Muttalib. Kemudian Muttalib, dia diam-diam saja. Bisa jadi karena dia penat, lelah dan yang semisalnya, atau menyembunyikan datanya, kita tidak tahu. Maka semenjak itulah Syaibah ini terkenal dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Muttalib itu pamannya. Nama aslinya adalah Syaibah. Tapi dikala dia dibawa ke Mekah, orang menganggap itu adalah budaknya Muttalib. Maka semenjak itulah terkenal kakek Nabi ini namanya adalah Abdul Muttalib. Paham sampai di sini? Berarti Muttalib ini atau Abdul Muttalib ini di mana dia lahir? Di Madinah. Kemudian berarti kalau dia lahir di Madinah, berarti ibunya orang Madinah. Keluarga ibu semuanya berasal dari Madinah. Makanya dari jalur ibu ini disebut dengan akhwal. Sehingga dikala Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi tinggal bersama akhwalnya. Artinya keluarga daripada ibunya atau ibu kakeknya atau ibu buyutnya. Kemudian dia kuat Islam dari Abdul Muttalib, maka lahir yang pertama nama anaknya adalah Al-Haris. Kemudian Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan kepadaku 10 anak laki-laki, aku korbankan salah satu di antaranya, aku sembelih. Kemudian diberikan oleh Allah keturunan yang setelahnya 10 orang. Dan yang terakhir adalah ayah Nabi. Maka Nabi itu atau ayah Nabi terkenal dengan Az-Zabih As-Sani, orang yang akan disembelih yang kedua. Karena orang yang disembelih yang pertama adalah Ismail. Dan itu semuanya jalur untuk Nabi SAW. Perjuangan yang tidak ringan. Kemudian ikhwatul Islam, maka lahir Nabi SAW. Sehingga Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah ini di mana dia meninggal? Ayah Nabi di mana meninggalnya? Di mana meninggalnya? Di sini. Ayah Nabi. Ayah Nabi di mana meninggal? Di Madinah. Makanya Nabi pernah tidak ke Madinah? Pernah tidak Nabi ke Madinah? Pernah. Kapan Nabi ke Madinah? Usia 6 tahun. Ketika Nabi berumur 6. Apa guna dan tujuan Nabi datang ke kota Madinah? Untuk berkunjung ke perkuburan ayahnya yang ada di Madinah. Kemudian sepulangnya, dan Nabi tinggal di sini 1 bulan. Sehingga dikala Nabi sampai ke Madinah, dikala Nabi berumur 53 tahun, Nabi mengatakan, aku masih ingat di mana dulu aku tinggal, aku bermain, siapa teman-temanku. Nabi ingat. Kemudian sepulangnya Nabi dari Madinah mengunjungi ayahnya, ibunya sakit. Dikala ibunya sakit, maka meninggal di Abwa. Kemudian Nabi dibawa pulang oleh pembantu ibunya. Itu adalah sejarah singkat tentang Nabi SAW dan apa hubungan Nabi dengan penduduk Madinah. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, sehingga dikala Nabi sampai di sini, Nabi bersama Banu Najjar. Banu Najjar itu adalah kabilah akhwal Nabi, yaitu dari jalur ibu yang tadi kita sebutkan, neneknya Abdullah. Jadi neneknya Abdullah itu di sini. Kemudian Nabi dikala datang ke kota Madinah, maka yang melindungi Nabi adalah Banu Najjar, dan Nabi pun tinggal bersama Banu Najjar. Sehingga dikala Nabi sampai di kota Madinah, Nabi tidak ada rumah, tapi Nabi bergabung dengan Banu Najjar. Kemudian dikala Nabi sampai di kota Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Tsumma amara bi bina'il masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membangun masjid. Nah, masjid ini lokasinya tentunya Allah yang menentukan lokasi Masjid Nabawi ini, karena Masjid Nabawi ini adalah masjid yang berbeza dari masjid-masjid yang lainnya. Semua masjid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti yang menentukan lokasinya adalah Allah. Makkah, Ka'bah, Allah yang menentukan di mana lokasinya. Madinah juga Allah yang menentukan lokasinya. Baitul Maqdis juga Allah yang menentukan lokasinya, karena itu adalah tanah haram, lokasi yang dimuliakan, Al-Muqaddas, yang disucikan, yang harus kita hormati. Tentu Allah yang menentukannya. Sehingga dikala ditentukan, ketika semua para sahabat atau Nabi bertanya kepada Bani Najjar, kepada kabilahnya, kepada kaumnya, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadha. Wahai Bani Najjar, kira-kira tanah kalian ini berapa harganya? Tentunya Bani Najjar mereka tidak mau menjual. Ya Rasulullah, nahabahu lak. Nah, mungkin kami menjual untuk pembangunan masjid. Kami jadikan tanah ini sebagai hibah. Pada akhirnya ikhwatul Islam, dikala tanah ini sudah didapatkan,
Maka di dalam tanah ini sebagaimana kemarin kita menyebutkan itu adalah perkuburan. Di tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi ini itu adalah perkuburan. Kemudian sebelum pembangunan dimulai, semua perkuburan dipindahkan. Karena memang antara perkuburan dengan masjid dua hal yang tidak sama. Dan masjid itu terbagi dua. Yang pertama masjid, tempat yang betul-betul ada bangunannya, disebut dengan masjid. Seperti ini misalnya, ada bangunannya, disebut dengan masjid. Maka ada tahiyat masjid misalnya, itu disebut dengan masjid. Yang kedua, masjid itu semua bumi Allah yang kita bisa sujud di dalamnya, maka itu disebut dengan masjid. Semua tempat yang kita boleh sujud di dalamnya, itu disebut dengan masjid. Makanya di bumi Allah ini semua tempat kita boleh sujud, kecuali dua. Yang pertama, tempat kita buang hajat, tidak mungkin kita sujud di sana. Yang kedua, di perkuburan, tidak mungkin kita sujud di sana. Makanya orang yang sujud di perkuburan, ingat hadis Nabi SAW, tidak boleh. Makanya Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini semuanya sujud, yang di bawah, yang di atas. Makanya nanti kalau kita pergi ke Madinah atau pergi kemanapun, kita pulang dari Madinah, biasanya di pesawat kita sholat atau tidak? Boleh sholat di sana atau tidak? Karena disebut dengan masjid semuanya. Tempat di bumi Allah ini, selama di bumi Allah, semuanya diboleh-boleh kita tempat sujud di sana, kita sujud di sana. Maka itu disebut dengan masjid. Jadi masjid itu ada dua. Masjid yang ada bangunannya, masjid yang tidak ada bangunannya tapi kita boleh sujud di sana. Nah, yang tidak boleh itu ada dua. Yang pertama tempat kita buang hajat, yang kedua di perkuburan. Perkuburan dan masjid, dua hal yang tidak boleh disatukan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala itu ada perkuburan, maka digali. Nabi yang memerintahkan untuk digali, dipindahkan semuanya. Padahal kita tahu bisa jadi jasadnya tidak ada lagi di dalamnya, bahkan tulang belulang pun mungkin tidak ada lagi. Tapi itu untuk memurnikan tanahnya, membersihkan tanahnya, menghilangkan keraguan-raguan. Makanya di dalam masjid itu jangan ada yang namanya perkuburan, baik di bagian dalamnya, di trasnya, di halamannya. Apabila masih statusnya disebut dengan masjid, maka jauhkan perkuburan darinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua itu ada perkuburan. Yang kedua, di tempat ini yang akan dibangun Masjid Nabawi itu adalah pohon korma yang tidak aktif. Maka Nabi menyuruh untuk menebangnya, karena dari pohon korma inilah nanti akan dijadikan tiang-tiang Masjid Nabawi. Kemudian Nabi memerintahkan kumpulkan tiang-tiang kurma yang tadi ditebang di bagian kiblatnya, di bagian kiblat. Dan kiblat kaum muslimin adalah menuju Baitul Maqdis. Dan itu merupakan di antara ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kaum muslimin. Karena kiblat itu terserah Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita ke Baitul Maqdis, memerintahkan kita ke arah mana, itu dikembalikan kepada Allah. Kiblat itu yang khotbah Islam harus kita tahu. Ka'bah itu adalah kiblat seluruh para nabi, semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam. Kita ulang lagi khotbah Islam, Ka'bah itu. Makanya Ka'bah itu kapan dia ada? Kapan Ka'bah itu ada? Ka'bah itu khotbah Islam ada di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah itu sudah ada. Makanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat bangunannya saja, bukan untuk membangun pondasinya. Pondasinya sudah ada. Berarti sebelum pondasi ini ada, sudah ada bangunannya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim hilang bangunannya. Maka Allah perintahkan bangun lagi, angkat lagi pondasinya. Sehingga Allah perintahkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya, berarti pondasinya sudah ada. Berarti Ka'bah itu ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Kemudian para ulama berbeza di sana. Apakah di zaman Nabi Adam? Dan apakah Nabi Adam yang membangunnya? Ataukah malaikat yang membangunnya? Pendapat yang mengatakan bahwa yang membangunnya adalah malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengambil dari kalimat Ka'bah, karena di antara salah satu nama Ka'bah disebutkan dalam surat At-Tur, Wat-Tur. Apa sambungannya? Wa kitabin mastur. Apa lagi? Surat At-Tur, Firakan Mansyur, wal Baitil Ma'mur. Nah, kalimat Al-Baitul Ma'mur itu dulu nama lain daripada Ka'bah. Jadi sebagian para ulama menamakan Ka'bah dengan kalimat Baitul Ma'mur. Makanya nanti kalau kita lihat terjemahan kitab Al-Quran misalnya, nanti kita lihat kitab diterjemahkan. Ketika mereka menerjemahkan wal Baitul Ma'mur, maka dalam kurung Makkah atau Ka'bah. Maka dalam kurung Makkah atau Ka'bah. Sehingga mereka menamakan Ka'bah itu salah satunya adalah Al-Baitul Ma'mur.
Karena memang Al-Baitul Ma'mur itu ikhwatul Islam, Ka'bah itu, tempat tawaf itu ternyata ada dua, bukan satu. Tapi satu di bumi, satu di langit. Di bumi hanya satu. Makanya tidak ada tempat tawaf yang lain, tidak ada Ka'bah yang lain. Makanya mohon maaf, kenapa Ka'bah itu tidak boleh ditiru bangunannya? Ka'bah itu ikhwatul Islam, jangan ditiru bangunannya, agar keagungan Ka'bah betul-betul mulia dan mekar di dalam jiwa manusia. Tapi kalau sudah mulai ditiru ikhwatul Islam, biasanya kalau sudah barang tiruan sudah ada, apa yang terjadi? Misalnya jam, ini jam harganya enggaklah misalnya berapalah gitu jam. Kemudian ada yang meniru jam ini, maka jam ini laku atau tidak? Laku atau tidak? Apa jawabannya? Kurang laku tetap tapi kurang. Misalnya ada pakaian, ini pakaian asli, kemudian ditiru, ada KW1, KW2, sekarang sudah ada KW10 atau KW20 misalnya, ditiru misalnya. Nah, barang yang asli itu saingan. Makanya di dalam Islam tidak boleh meniru. Misalnya ada merek yang terkenal, tidak boleh kita ambil mereknya, berdosa, dusta namanya. Karena kita akan merugikan orang pemilik aslinya. Paham sampai di sini? Begitu juga dengan Ka'bah Musyarrafah. Kalau barang saja, baju saja mereknya misalnya, apa merek baju di sini? Syaka misalnya, atau Haramain misalnya. Tidak boleh kita menulis, misalnya kita buat baju di kampung kita mereknya Haramain. Kenapa? Karena akan menghilangkan nilai daripada Haramain yang sesungguhnya. Bisa dipahami, itu baru baju. Bagaimana dengan Ka'bah Musyarrafah? Jadi tidak boleh ada namanya Ka'bah KW1, KW5, KW20, tidak ada. Ka'bah itu hanya satu di dunia, agar kita betul-betul mengagungkan Ka'bah dan bangunannya. Paham sampai di sini ya? Mohon maaf ya, terpaksa disampaikan. Tadi ikhwatul Islam. Kemudian tempat tawaf itu ada dua, satu di bumi, satu di langit. Yang di langit itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur, malaikat ada di sana. Sebagian para ulama mereka menceritakan ikhwatul Islam, kenapa malaikat itu harus tawaf? Karena dulu ketika Allah ingin menciptakan yang namanya manusia, maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha, apa sambungannya? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang tinggal di dunia yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Ini kalimat ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Coba bayangkan, manusia dikala malaikat mengatakan kalimat ini, manusia sudah ada atau belum? Manusia sudah ada atau belum? Belum. Ketika manusia belum ada, tapi malaikat sudah mengatakan, ya Allah, mereka itu kalau ada akan menumpahkan darah, melakukan kerusakan. Bagus atau tidak? Nah, misalnya kita sama keluarga, sama istri atau sama anak, nanti bapak akan bikin ini, tidak usah bikin pak, nanti ini. Bagus atau tidak? Kan kita belum jadi, barangnya belum ada. Kenapa kita sudah mengklaim bahwa tempat itu atau orang yang akan diciptakan itu dia menumpahkan darah, melakukan kerusakan, dan itu tuduhan yang artinya yang berat di ikhwatul Islam. Kenapa malaikat mengatakan kalimat seperti ini? Tentu ada sebabnya. Karena memang sebelum yang namanya manusia tinggal di bumi, sudah ada yang menghuni bumi. Dan mereka yang menghuni bumi, mereka selalu melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian dikala Allah ingin menciptakan manusia, makanya ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa arti khalifah? Khalifah apa artinya? Abu Bakar As-Siddiq apa gelarnya? Apa gelarnya? Khalifatul Rasulil. Apa arti khalifah? Khalifah itu ikhwatul Islam, hukum asalnya diambil dari kata-kata khalfun. Khalfun apa arti khalfun? Depan, apa bahasa Arab depan? Amama. Kanan, yamin. Kiri, yasar. Belakang, di belakang, khalfun. Bisa dipahami? Khalfun itu diambil dari kata-kata khalfun. Khalfun itu artinya belakang. Berarti kalau di belakang ada yang di depannya. Paham tak? Paham nih? Baik. Makanya disebut dengan khalifah. Abu Bakar disebut dengan khalifah karena dia berada di belakang Nabi. Artinya dia yang ada di belakang Nabi dan meneruskan dakwah Nabi atau risalah Nabi.
maka disebut dengan khalifah. Hukum asalnya di belakang, atau dengan bahasa kerennya pengganti. Tapi harus kita tahu dulu dari mana asal katanya. Begitu juga Allah mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di bumi, artinya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Berarti sebelum ada khalifah ini, ada orang yang tinggal di dalamnya. Itulah makna daripada khalifah. Paham atau tidak? Berarti sebelum yang namanya manusia sudah ada orang yang tinggal di sini. Makanya manusia Adam disebut dengan khalifah. Khalifah itu berarti sudah ada sebelumnya. Maka orang yang tinggal sebelumnya di bumi, baik dari bangsa jin, dan memang terkenal dari bangsa jin, mereka melakukan permusuhan, pertumpahan darah, melakukan kerusakan. Malaikat menganggap nanti kalau ada yang menggantikan jin ini sama perangainya, mereka juga akan melakukan kerusakan, pertumpahan darah dan yang semisalnya. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, berani mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Padahal Adam belum ada. Mereka tidak tahu kalau nanti dari keturunan Adam ini ada yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan. Kemudian maka Allah sedikit menyebutkan rahasia siapa Adam dan siapa keturunannya. Ternyata Adam dan keturunannya tidak sama dengan orang-orang terdahulu. Maka di saat itulah malaikat merasa bersalah dengan kalimatnya. Maka mereka minta maaf kepada Allah. Kemudian mereka pun berkeliling di arsy Allah, tawaf. Itulah tawaf. Maka Allah jadikan tempat bagi mereka tawaf namanya Baitul Ma'mur. Dan itulah sejarah Ka'bah Musyarrafah. Sebagian mengatakan itu dibangun oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagian yang lain itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Terlepas daripada itu semua, Ka'bah salah satu namanya adalah Al-Baitul Ma'mur. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Baik. Kenapa cerita kita sampai di sini tadi? Dari mana asalnya? Masjid kiblat. Baik. Barakallahu fiik, syakarallahu lakum. Masalah kiblat. Jadi Ka'bah itu ikhwatul Islam adalah kiblat semua para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara hukum asal kiblat itu adalah, atau Ka'bah itu adalah kiblat semuanya. Kiblat semuanya. Makanya para nabi disebutkan ikhwatul Islam ada namanya puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Apa namanya puasa pada tanggal ini? Ashura. Ashura itu diambil dari kata-kata Ashra, yaitu tanggal 10. Nah, kalau kita lihat daripada sejarahnya, Nabi kenapa berpuasa? Karena dikala Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi menemukan orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi bertanya, kenapa akan berpuasa? Apa jawaban orang Yahudi? Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan kami bersyukur kepada Allah karena Nabi Musa adalah nabinya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kami lebih pantas dari kalian untuk Nabi Musa. Kami yang paling pantas untuk Nabi Musa, bukan kalian. Maka Nabi pun memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 ini. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menyelisihinya. Maka dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan 10. Kalau bisa 9, 10, 11. Kalau tidak bisa maka boleh tanggal 10. Terlepas daripada itu semua, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hari ini juga adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari badai dan topan yang melanda. Jadi Nabi Nuh itu ikhwatul Islam, dikala topan Belanda, dia dunia ini semuanya, dunia ini tanpa terkecuali, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah, bahwa dunia ini semuanya tenggelam. Makanya Nabi Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua, karena dunia ini tenggelam. Salah satunya adalah Ka'bah Musyarrafah. Walaupun Ka'bah tenggelam, tapi dia berada di sana, berputar-putar di atasnya. Karena memang Ka'bah itu adalah kiblat semua para nabi dan para rasul. Lantas bagaimana, kenapa kiblat Nabi SAW ke Baitul Maqdis? Itu adalah untuk menguji keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, kiblat pertama itu adalah ke Baitul Maqdis. Itu bukan kiblat kaum muslimin itu atau kiblat para nabi dan para rasul Baitul Maqdis, tidak. Kiblatnya tetap Ka'bah Musyarrafah, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi, maka kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Itu 17 bulan atau 16 bulan lamanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan itu memang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ikhwatul Islam, setelah 17 bulan, dalam masa 17 bulan ini Nabi selalu berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah, zat yang ada di atas langit sana. Makanya Allah mengatakan,
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami selalu memperhatikan kamu berdoa, meminta, bermohon kepada Allah yang ada di langit sana. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke tempat yang kau ridai. Dan Nabi suka kalau Ka'bah itu menjadi kiblat kaum muslimin. Itulah awal sejarahnya ketika Nabi berada di kota Madinah. Dan setelah 17 bulan atau 16 bulan lamanya, maka Masjid Nabawi ikhwatul Islam yang tadinya kiblatnya menuju Baitul Maqdis, artinya ke belakang kita ini atau ke depan kita, maka langsung berpindah menuju Ka'bah Musyarrafah ke depan sana. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah sejarah tentang Masjid Nabawi secara ringkas. Kemudian Nabi SAW, kemarin kita juga telah menjelaskan, Nabi membangun rumah di bagian belakang, hukum asalnya. Tapi karena kiblat itu sudah berputar, maka rumah Nabi berada di bagian depan kiri Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, itulah rumah Nabi SAW. Jadi semua keluarga Nabi, karena Masjid Nabawi itu panjangnya 35, lebarnya 30. 30 ini semuanya adalah rumah Nabi dan rumah keluarga Nabi. Berapa keluarga Nabi? Berapa keluarga Nabi? Khadijah, Zainab sudah meninggal radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang masih hidup Saudah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab ada lagi satu, ditambah Hafsah, ada 9. Ada yang menambah dengan Maria. Tapi siapa yang hafal? Dan kita selalu mengatakan mereka itu adalah ibunya orang-orang mukmin, iya atau tidak? Istri Nabi adalah ibunya kita bersama. Dan orang yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Kan itu pertanyaannya. Bukankah istri Nabi adalah ibu kaum muslimin? Ummahatukum ummahatul mu'minin. Mereka itu adalah ibunya orang-orang mukmin, dan kita orang mukmin, berarti mereka adalah ibu kita. Walaupun ibu bukan secara nasab, tapi ibu secara hukum. Berarti kalau orang yang tidak hafal nama ibunya, kan itu pertanyaannya. Ayo, siapa yang tidak mau jadi anak durhaka? Siapa yang hafal nama ibunya? Berarti kita anak durhaka sama, ini bahaya nih. Siapa yang hafal nama ibunya? Tapi kita ulang lagi. Berdua orang meninggal, Khadijah dengan Zainab. Khadijah dan Zainab. Khadijah meninggal pada tahun ke-10 dari kenabian. Zainab menikah dengan Nabi hanya Zainab binti Khuzaimah, hanya 3 bulan saja. Kemudian yang tersisa bersama Nabi Saudah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab lagi satu, Zainab binti Jahsh. Kemudian ditambah dengan Maria Al-Qibtiyah. Baik, siapa yang hafal? Siapa? Baik, silakan. Siapa? Khadijah, terus Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taib. Maimunah, Safiyah, Maria Al-Qibtiyah, taib. Hafsah, taib. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak Nabi. Taib, siapa? Zainab, taib. 7. Ummu Salamah, 8. Ummu Habibah, 9. Ummu Aiman. Taib, siapa? Maryam. Siapa? Maria sudah tadi. Maria sudah tadi. Maria sudah Al-Qibtiyah, siapa? Ummu Habibah sudah tadi belum? Sudah. Ada yang belum lagi? Zainab 2, taib, 1 lagi. Nah, ngaku saja ya. Barakallahu fiikum wa syakarallahu lakum. Baik, berarti masih 1 ya, jadi anak berbakti nih. Yang lain mana nih? Baik. Yang lain yang ingin jadi anak berbakti, baik. Tadi 10 ya, sekarang lengkap ya. Baik. Khadijah, Saudah, Aisyah, anaknya Umar. Anaknya Umar siapa namanya? Saya tidak butuh namanya anaknya Umar. Siapa namanya? Hafsah, baik. Ingat tapi lupa ya. Ummu Habibah. Ummu Habibah 5, baik. Ummu
Ummu Salamah. Ummu Salamah. Juwairiyah. Juwairiyah. Sofia. Safiyah. Sudah. Maimunah. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Ada lagi? Zainab. Ada dua. Zainab binti Huzaimah dengan Zainab binti Jahsy. Baik, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah syakar. Tapi kalau Islam mereka itu adalah ibu kita bersama yang wajib, bukan dianjurkan, wajib bagi kita menghafalnya. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, minimal kita tahu nama-namanya. Dan jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Baik, yang hafal nanti ya. Tapi kalau Islam. Kemudian tadi kita menyebutkan panjang Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi. Semuanya keluarga Nabi di sini. Plus ditambah Fatimah. Jadi Fatimah juga bergabung di sini rumahnya. Satu-satunya rumah yang berlebih itu adalah Hafsah. Satu-satunya rumah yang berlebih ke bagian depan itu adalah Hafsah. Nah, sisa semuanya disitulah dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah rumah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan tempat yang tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk keluarganya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak terlalu berjauhan dan dimasukkan ke dalamnya Fatimah. Kemudian ikhwatul Islam, tidak semua rumah ini disebutkan di dalam hadis ini ma baina baiti, di antara rumahku, padahal itu semuanya merupakan rumah Nabi. Tapi rumah Nabi itu hanya rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelasnya itu sejarah daripada ma baina baiti, di antara rumahku, bukan semua rumah Nabi, tapi hanya rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tahu ikhwatul Islam, ada sebagian yang mengatakan itu juga termasuk bagian keluarga Nabi yang lainnya. Karena rumah Nabi itu, siapa di antara kita yang sudah pergi ke mushaf, ke pameran, bagian depan atau bagian samping, kami pakainya bagian depan, rumah-rumah Nabi, sudah kita saksikan? Karena di sini ikhwatul Islam, kalau kita belajar sejarah di sini, maka cepat menyambungnya, langsung kita tangkap, paham. Kenapa? Karena kita menyaksikan, oh Nabi di sini, oh rumah Nabi di sini. Karena kita berada di daerah dan di kampung Nabi, maka manfaatkan untuk belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita belajar di sini, langsung tidak akan pernah hilang. Karena Nabi berada di sini, masih Nabi di sini. Makanya nanti ada mushaf, pameran, itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada kita tentang ibu-ibu kita bersama. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kewajiban kita adalah mengetahui tentang ibunda kita semuanya. Dan istri Nabi itu adalah ibunda orang-orang mukmin. Kemudian ikhwatul Islam, sebagian para ulama menyebutkan tidak masuk juga rumah yang lain. Karena rumah Nabi itu tidak terlalu besar. Bahkan disebutkan ikhwatul Islam, kalau Nabi di rumah Aisyah, karena biasanya yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi adalah ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu adalah orang yang paling pintar. Makanya kenapa ibunda Aisyah dinikahi oleh Nabi ketika dia masih kecil? Hafalannya kuat. Sekali hafal, tidak akan pernah lupa. Pernah ikhwatul Islam, Aisyah sedang bermain kuda-kudaan, dan itu belum menjadi istri Nabi, masih kecil, 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian dikala bermain kuda-kudaan, kudanya ada sayap. Makanya Nabi bertanya, wahai Aisyah, kuda itu ada sayapnya? Aisyah sambil bermain kuda-kudaan. Apa jawaban Aisyah sambil bermain? Tidakkah kamu tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman itu ada sayapnya? Sedang bermain, dia tidak menoleh kepada Nabi, tapi dia menjawab, langsung dijawab, dan itu betul. Bukankah kuda-kuda Nabi Sulaiman ada sayapnya? Dan jumlahnya lebih daripada 20.000 ekor kuda Sulaiman. Itu semuanya ada sayap. Dan itulah yang dipotong dan yang disembelih oleh Nabi Sulaiman. Karena kuda inilah yang melalaikan dirinya untuk melakukan salat asar. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Inni ahbabtu hubbal khair. Dan al-khair ini diterjemahkan oleh para ulama al-khail. Dan al-khail yang paling indah adalah khailnya Nabi Sulaiman, karena ada sayapnya. Makanya dikala Nabi bertanya, kenapa kuda itu ada sayap? Aisyah sambil bermain, tidakkah kamu tahu kalau kuda Nabi Sulaiman itu ada sayap? Dari mana Aisyah tahu tentang masalah ini? Artinya dia adalah orang yang pintar. Aisyah itu pintar, cerdas. Maka itulah hikmahnya Aisyah nikah dengan Nabi, dia umur masih kecil. Kemudian dia tidak punya keturunan, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Makanya berkaitan dengan rumah tangga, hadisnya dari mana kita dapatkan? Dari ibunda. Kita tidak akan tahu berapa rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu bagaimana Nabi bermuamalah dengan keluarganya, kecuali dari ibunda Aisyah. Istri Nabi yang lain ada yang punya keluarga, ada yang punya anak, ada yang sudah berumur. Makanya jarang periwayatan, kecuali banyak itu dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Semuanya ada hikmah dari Allah azza wajalla.
Makanya Aisyah itu kenapa tidak punya anak, kenapa seperti itu? Itu untuk menjaga agama Allah. Makanya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, terkhusus di dalam kutubus sittah, yang kedua adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, ibunda Aisyah pernah menyebutkan, dikala Nabi salat malam, biasanya Nabi berdirinya lama, jadi Aisyah tidur. Kemudian kalau Nabi sujud, maka Aisyah melipat kakinya. Apa makna Aisyah melipat kakinya? Berarti rumah Nabi sempit, tidak ada tempat sujud. Di situ tidur, di situ juga salat. Sehingga kalau Aisyah tidur, Nabi salat di sana, karena memang itu ruangannya. Kemudian dikala Nabi sujud, maka Aisyah terpaksa melipat kakinya, karena kalau tidak dilipat, tidak ada ruangan lain tempat sujud. Itu luas atau sempit? Sempit, ikhwatul Islam. Baik itu ada yang menyebutkan itu kamarnya atau itu rumahnya. Terlepas daripada itu semua, itu adalah di antara bentuk rumahnya Rasulullah bersama istri-istri yang lainnya. Dan salah satunya ada rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun rumah Nabi kecil, tidak luas, tapi Nabi adalah orang yang paling bahagia di dunia dan paling sempurna di akhirat sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan insyaallah pembahasan ini masih berkaitan dengan Allah, akan kita lanjutkan keesokan harinya insyaallah taala. Dan kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, para pemimpin kita, alim ulama kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit, kecuali kita berharap agar Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah, kecuali Allah berikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berkumpul dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga suatu saat nanti kita kembali dipanggil dan keluarga kita untuk beribadah di tanah haram Makkah Madinah. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله